Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bunyi Sunyi, tempatnya jungkat-jungkit kehidupan. Kali ini, aku ingin berbagi sebuah cerita yang aku dapatkan dari Instagram. Sebuah kisah yang benar-benar menguras emosi dan memberikan kita banyak sekali pelajaran tentang kepercayaan. Jadi, kisah ini tuh berpusat pada seorang teman aku yang kita sebut aja nama samarannya Bunga. Dan pacarnya dulu, yaitu si Raja. Jadi mereka ini dulunya adalah couple goals, teman-teman. Dan Raja tuh sering banget mengirimkan barang ke tempat Bunga bekerja. Di mata Bunga, Raja itu benar-benar kayak cowok perfect, terlihat perhatian, bertanggung jawab, dan juga serius. Bahkan nih ya, Raja ini tuh sudah mengenalkan Bunga ke keluarganya. Rencananya sih, mereka mau ke jenjang yang lebih serius. Tapi, Raja ini pinter banget menyembunyikan sisi gelapnya. Sampai-sampai, sisi red flag dari Raja benar-benar gak terlihat sama sekali. Jadi, segalanya mulai terasa aneh menjelang Lebaran. Bunga tiba-tiba merasakan firasat gak enak nih tentang Raja. Meskipun sudah ditenangkan oleh teman-temannya, firasat Bunga tuh sangat kuat. Dan bener aja, Raja tuh tiba-tiba lost contact. Total teman-teman. Gak ada kabar sama sekali, gak ada chat, bahkan telepon juga enggak. Lalu, di kemudian hari, Bunga itu mendapati sebuah foto di media sosial Raja sedang bersama mantan di rumahnya. Jelas dong, Bunga tuh benar-benar marah besar. Mereka pun akhirnya jadi berantem dan putus. Nah, saat itulah kebenaran terungkap. Bunga baru saja sadar, selama ini dia adalah selingkuhan. Raja ternyata sudah punya tunangan di kampung yang ia akui sebagai mantan kepada Bunga. What? Serius? Jadi selama ini tuh hubungan mereka adalah sebuah kebohongan besar. Dan yang paling menyedihkan, lingkaran pertemanan Raja ini tuh semuanya udah tahu. Tapi ya, mereka malah menutupi. Pura-pura ngeliatin kalau Raja sayang Bunga lah. Raja serius sama Bunga lah. Seolah-olah cuci tangan. Aku benar-benar gak habis pikir sih, bagaimana mereka bisa diam ketika melihat temannya dimanfaatkan seperti itu. Dan singkat cerita, Raja dan tunangannya itu sempat putus. Lalu, Raja menghubungi Bunga dan tebak apa yang dia minta. Dia minta cincin tunangan yang pernah dia berikan ke Bunga kembali. Cincin itu dibeli dari tabungan Bunga yang katanya untuk modal nikah. Uang Bunga dipakai untuk beli cincin yang dia minta kembali. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang lagi nih teman-teman. Jadi Raja tiba-tiba mengirimkan undangan kalau misalkan Raja itu akan menikah. Tapi ya justru bukan dengan Bunga. Dia menikah dengan wanita lain yang tadinya ia sebut mantan tunangannya. Ya ampun, kalian ngerasain gak sih gimana rasanya Bunga? Pasti hancur sehancur-hancurnya. Cincin dari tabungannya malah dipakai Raja untuk menikah dengan wanita lain. Teman-temannya sih pada saat itu menyarankan Bunga untuk cut off total. Bunga pun juga mengiyakan. Tapi ternyata di belakang teman-teman, mereka ternyata masih kontak-kontakan. Kami tahu karena ada teman lain yang melihat mereka. Raja ada menjemput Bunga lah. Dan bahkan ada teman yang melihat mereka tuh terlihat pelukan. Bunga akhirnya memutuskan untuk pindah kerja. Yang ngomongnya sih, alasannya itu untuk menjauhi Raja. Karena Raja itu sering banget mengirimkan tagihan ke toko lama Bunga. Yang membuat mereka harus terus berinteraksi. Tapi, upaya menjauh itu jadi sia-sia. Suatu hari, Bunga terlihat dibonceng oleh Raja. What? Padahal kan Raja sudah menikah. Yang bener aja sih. Terus, ternyata Bunga itu mulai mendapatkan pesan dari istri Raja melalui DM di Instagram. Istrinya marah besar, mengira Bunga ini adalah selingkuhan. Nah, singkat cerita lagi nih teman-teman. Istrinya Raja
Dan Bunga itu akhirnya malah jadi deep talk. Istri Raja jadi curhat. Ternyata dia juga korban. Dia sering dikasarin lah. Suaminya jarang ngasih kabar. Istri Raja punya bukti Raja selingkuh. Tapi Raja malah bertindak kasar. Istrinya bingung. Mau cerai tapi memikirkan anak. Gila gak sih guys? Gak kebayang. Raja bener-bener nutupin banget sisi red flag-nya. Sampai-sampai istri dan Bunganya itu ditipu loh. Tapi di tengah situasi itu nih teman-teman, kami semua dibuat terkejut. Dan katanya ada yang mengirimkan foto Bunga dirangkul mesra oleh Raja. Bunga bahkan terlihat senang. Terus ketika ditanya, chat Bunga, "Dan Bunga, ngeri gini." Jawaban Bunga sangat dingin. Tahu gak sih dia balas apa? Emangnya kenapa? Ngerugiin kita? Aku dan teman-teman lain benar-benar kecewa. Marah banget. Kami melihat Bunga kembali jatuh ke lubang yang sama. Bahkan ketika Raja sudah jelas-jelas milik orang lain. Dan sejak saat itu, Bunga benar-benar lost contact dengan teman-teman yang berusaha untuk menasehatinya. Ya, jelas dong. Kami memilih untuk cut off Bunga. Karena dia memilih jalan untuk menjadi selingkuhan suami orang. Dan kami semua percaya, perempuan yang mau jadi selingkuhan gak pantas untuk disupport. Inilah akhir dari cerita ini, teman-teman. Ini sih menurut aku sekaligus jadi pelajaran besar banget ya buat kita semua. Jadi, terutama untuk perempuan, janganlah buru-buru mendefinisikan rasa suka. Jangan deh gampang terbuai sama yang namanya cowok. Kita harus tahu tabiat dia di masa lalu itu kayak gimana sih. Bagaimana hubungan dia dengan orang-orang sebelum kita. Dan yang paling penting yang bakalan aku highlight di sini adalah jangan pernah berhubungan sama seseorang yang belum benar-benar selesai sama masa lalunya. Terutama lagi dalam urusan rumah tangga. Menurut aku itu bakalan jadi bom waktu buat kita. Dan untuk teman-teman di sini semua, terutama balik lagi untuk kita sebagai perempuan, cari pasangan itu harus pintar. Bukan cuma modal cinta aja. Pernikahan itu butuh kerjasama. Jangan dipaksakan kalau belum siap. Terutama lagi soal emosi dan juga finansial. Kita semua harus belajar dari ceritanya Bunga dan juga Raja. Dan semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman. Podcast kali ini, semoga dari ceritanya Raja dan Bunga tadi bisa menjadi inspirasi bagi kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.